Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, kalau masih ingat dulu waktu kecil, entah sekolah minggu ataupun di rumah, itu seringkali diajar lagu yang menunjukkan bahwa hati-hati, waspada hidup ini, karena ada banyak setan, ada banyak roh jahat. Kurang lebih lagunya seperti ini seingat saya. Dong 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 dorong dong atau dong 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 ya. Ada setan di bawah kolong hatiku, mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Masih ingat ya lagu itu ya? Atau seringkali ngajarkan kepada anaknya ya. Hati-hati, ada setan di bawah kolong, hatiku mau dicolong. Ada hal yang rasanya menarik dalam perjalanan hidup ini. Kita selalu diajak untuk hidup ini hati-hati. Kalau Prapaskah menjadi bagian yang kemudian mendidik kita membangun kualitas hidup. Karena Prapaskah itu kan kita diajak masa pantang dan puasa selama 40 hari. Apakah betul 40 hari sudah dihitung dari Rabu Abu sampai Paskah jumlahnya berapa? Sempat ngitung enggak? Percaya saja Romo, kalau dihitung sekitar 47 hari, ada 47 hari, bukan 40 hari. Karena hari Minggu, terus kemudian perayaan Kamis Putih, perayaan Sabtu Suci itu tidak dihitung. Maka 40 hari menjadi simbol yang kemudian mau dilihat dalam kehidupan menggereja. 40 hari, kalau kita mengingat soal 40 hari, quadragesima atau istilah latinnya, 40 hari itu melambangkan angka yang menjadikan diri kita itu sedang dididik, kualitas hidup kita itu sedang dibangun. Kalau kita mengingat 40 hari, bagaimana Musa itu tinggal di Gunung Sinai itu selama 40 hari sebelum dia kemudian mendapatkan 2 loh batu, 10 perintah Allah. Kemudian Elia juga berkelana selama 40 hari sebelum ia tiba di gua di mana ia mendapatkan penglihatan. Niniwe diberi waktu selama 40 hari untuk bertobat. Kemudian juga 40 tahun bangsa Israel mengadakan perjalanan dari tanah Mesir sampai ke Kanaan, tanah terjanji, 40 tahun sampai ganti generasi, supaya generasi selanjutnya itu lebih baik daripada generasi sebelumnya. Maka dididik di padang gurun, mereka mengadakan perjalanan 40 tahun. 40 melambangkan bukan soal jumlah tetapi soal kualitas, kuantitatif. Bagaimana kita sedang didisiplinkan, bagaimana kita sedang dididik oleh Allah selama 40 hari. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita melihat bagaimana Yesus yang berpuasa selama berapa? 40 tahun 40 hari gitu ya, berpuasa, kemudian mendapatkan pencobaan. Pencobaan Yesus itu seperti pencobaan kita sehari-hari. Kalau kita melihat yang pertama tadi berkaitan dengan meraih berbagai kenikmatan duniawi. Yesus pada kondisi puasa, menyelesaikan puasanya, kondisinya lapar. Dia digoda oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Orang yang sedang lapar itu kan godaannya adalah makanan. Maka kemudian titik lemah inilah yang kemudian digodai. Bagaimana Yesus ditantang untuk mengubah batu menjadi roti. Hidup kita rasanya juga seringkali soal makanan itu kan menjadi godaan bagi kita. Kalau makanan ini kan sekarang seperti menjadi kebutuhan yang luar biasa. Dulu memang cukup makan itu sudah syukur gitu kan ya. Tetapi sekarang kan orang milih makanan. Kalau perlu diburu di mana makanan itu yang enak, daerah mana, jauh pun dijabanin dan sebagainya. Karena luar kota kemudian masuk ke kota lain, merasa wah ini khas kota ini, kayaknya nggak akan ke kota ini lagi atau akan jangka lamanya ke kota ini lagi, diborong, belinya nggak sedikit sampai lemari es penuh dan akhirnya hanya makan sebagian, yang lainnya basi di lemari es. Betapa rakusnya kita
sehingga makanan terbuang percuma. Makanan membawa kita berkat kalau kemudian boleh kita bagikan. Saya ingat pernah ketemu dengan suster yang bermisi berkarya di Afrika. Dia menceritakan bagaimana di sana di tempat karyanya orang-orang penduduk itu hanya makan sehari bisa makan 1 kali karena daerahnya tandus dan kering, makanan susah. Kalau kemudian dirampok itu mereka pasrah karena mereka hanya akan mengambil makanan daripada mempertahankan diri tetapi nyawa terancam. Orang masih sangat butuh makan. Bahkan Paus Fransiskus menceritakan di dunia ini sepertiga orang itu kelaparan, sepertiga penduduk dunia ini kelaparan, tetapi makanan di dunia ini dibuang dengan sembarangan itu sampai 2/3. Betapa kalau kita kemudian mau solider, mau berbagi, sebenarnya sangat cukup Tuhan memberi rahmat makanan. Tetapi karena gredinya manusia, karena rakusnya manusia, sehingga banyak orang mengalami kesulitan makanan. Maka kita diingatkan pada hari ini berkaitan dengan makanan yang kita hidupi sehari-hari. Apakah makanan membawa kita pada kedosaan, membawa kita pada kejatuhan, atau membawa hidup kita menjadi berkat dan berkah bagi yang lain? Sampai kemudian Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Karena betul manusia tidak hanya hidup soal makan saja. Kalau hanya kemudian nafsunya makan terus, mungkin terancam dengan kolesterol, hati-hati, diabetes bisa jadi, atau kemudian obesitas dan penyakit-penyakit yang lainnya. Maka hati-hatilah, makanan itu memang membuat kita memuaskan lidah kita, tetapi jangan kemudian kita menjadi greedy. Kita diingatkan untuk itu. Berbagilah, bahwa makanan diri kita itu juga tidak hanya soal makanan fisik, tetapi juga makanan rohani, makanan firman, makanan sabda Tuhan. Apakah kita juga menyeimbangkan diri kita dengan memenuhi dengan kebutuhan spiritualitas hidup kita, sehingga Yesus menegaskan hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman, dari sabda Allah, sehingga hidup kita menjadi makin matang. Godaan Yesus, godaan kita yang pertama berkaitan dengan kenikmatan duniawi. Yang kedua, godaan tadi yang kita dengarkan adalah memperoleh kerajaan dunia dengan menyembah iblis. Tawaran kemudian ketika kita sudah sukses, karena di dunia ini kita kan seringkali dimotivasi untuk kerja keras, dimotivasi untuk tidak hanya puas dengan level yang sedang kita capai, tetapi berusahalah lebih baik, naiklah tingkat, naiklah jabatan, usahalah mandiri, lebih maju dan sebagainya. Itu baik adanya, tetapi yang kemudian perlu kita waspadai adalah apakah dengan posisi, apakah dengan kesuksesan yang kita alami membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, atau sebaliknya membawa kita menjadi orang yang jauh, entah menjadi makin sombong, entah membuat kuasa kita membuat orang lain menjadi tertindas, dengan kuasa kita membuat orang lain menjadi terluka, dengan kuasa kita malah kita kemudian menyakiti orang lain, bahkan menjadikan diri kita lupa diri. Kalau kemudian tadi sampai mempertaruhkan menjadi pengabdi-pengabdi setan. Kalau kamu mau menyembah aku, maka engkau akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini. Kalau Yesus mau menyembah iblis, maka seluruh kerajaan dunia akan diberikan kepadanya. Kadangkala kalau kita kemudian tidak hati-hati menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan itu, bahkan digambarkan menjadi pengabdi-pengabdi setan untuk mencapai kesuksesan itu. Kalau sudah sukses kemudian kita menjadi orang yang lupa diri, bahkan kemudian menindas satu dengan yang lain. Paulus menyebut macam-macam perbuatan daging yang seringkali membuat kita tergoda akan kerajaan dunia dan menjadi lupa diri. Di antaranya adalah percabulan, kecemasan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemabukan, pesta pora,
roh pemecah, pencederaan, dan sebagainya. Bahkan seringkali demi FYP, popularitas, orang sampai melakukan tindakan asusila, mempertontonkan perilaku yang memalukan. Ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan bagi kita. Sesuatu tindakan asusila malah kemudian menjadi trending topik, menjadi populer. Mungkin teman-teman muda yang mengamati TikTok gitu kan ya, kalau tindakan-tindakan amoral malah diburu, dicari, dan menjadi populer. Ini yang rasanya memprihatinkan kita bersama. Maka Yesus kemudian mengingatkan kepada kita, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita diingatkan bahwa satu-satunya yang menjadi junjungan dan kemudian kita sembah adalah Allah sendiri. Seperti juga diungkapkan dalam bacaan pertama dari Ulangan. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan. Kita diajak untuk bersujud di hadapan Tuhan. Jangan kemudian menghalalkan segala cara untuk kemudian demi kesuksesan dan juga jabatan posisi kita. Yang ketiga, cobaan Tuhan Yesus dan adalah pencobaan kita yang ketiga adalah mencobai Tuhan supaya keinginan terkabul. Pencobaan ketiga menyangkut relasi dengan Allah. Yesus ditempatkan di bumbungan bait Allah dan ditantang iblis untuk menjatuhkan diri. Jika benar Yesus anak Allah, tak perlu takut karena malaikat-malaikatnya akan melindungi. Kita pun seringkali menuntut hak istimewa. Aku kan anak Engkau Tuhan, aku kan anak Allah Tuhan, maka kabulkanlah permohonanku, kabulkanlah keinginan dan harapanku. Kalau tidak kabulkan, saya tidak mau jadi Katolik lagi, saya tidak mau kemudian mengikuti Engkau lagi. Kecenderungan manusiawi kita seringkali mencobai, minta bukti. Setelah diberi makan dengan mana, orang-orang Israel menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut dari Tuhan Allah apapun yang mereka inginkan. Kami haus, kami minta air, kasih mujizat air. Kami lapar, kasih kami mujizat makan dan sebagainya. Kita menjadi orang-orang yang akhirnya hanya menuntut, bukan kreatif. Padahal kita sudah diciptakan Allah secitra dengan segambar dengan Allah. Maka mari kita gunakan segala akal budi talenta yang kita miliki. Kalau tidak hati-hati kita menjadi generasi-generasi penuntut saja. Saya mau sekolah, kalau diberikan sepatu merek Nike, merek apalagi yang terkenal itu, Spek, merek apa gitu kan ya. Menuntut. Tetapi tidak kita kemudian, wah sepatu yang ada pun membuat kita bisa jalan kok. Sepatu gunanya untuk apa? Melindungi kita dari jalan yang mungkin terjal, mungkin dari paku dan sebagainya. Tetapi kalau kita menjadi generasi yang menuntut, membawa kita malah tidak kreatif dan tidak mandiri. Seringkali kita mempunyai banyak alasan, saya tidak bisa melakukan ini Romo, tidak bisa melakukan itu, karena saya tidak punya ini dan tidak punya itu. Ini yang kemudian kita hanya menyusun alasan, sibuk membuat alasan, sibuk untuk membuat tuntutan, tetapi tidak berani untuk berdikari, tidak berani untuk berkarya lebih baik. Maka Yesus menjawab pada cobaan yang ketiga, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maka dalam kehidupan ini semoga kita pun mau melihat menjadi pribadi yang berkualitas. Selama 40 hari ini kita dididik dalam masa prapaskah. Apakah cobaan-cobaan hidup kita menjadikan kita menjadi pribadi yang berkualitas, atau kita mengatakan malah seringkali jatuh dalam cobaan. Semoga tantangan yang ada membuat kita itu makin bertumbuh dan berkembang menjadi orang Katolik yang berkualitas. Dong dong dorong dorong dong, ada setan di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong.
Ada dialog antara Tono dan Tini. Pada suatu hari Tini itu sedang beberes rumah, sedang bersih-bersih meja. Dia kemudian curhat kepada Tono, bagaimana semuanya bisa kotor secepat ini? Gerutu Tini, padahal baru sebulan yang lalu saya membersihkannya. Kesel gitu kan ya, ibu-ibu rumah tangga setiap hari harus ngepel, atau bapak rumah tangga yang ngepel ya, harus lap-lap gitu kan ya. Ini gimana sih? Kayaknya baru saya lap sebulan yang lalu sudah kotor lagi. Tini itu kesal gitu kan ya, capek gitu kan ya. Kemudian Tono mengatakan, pembersihan adalah suatu cara hidup, bukan suatu peristiwa. Pembersihan itu adalah suatu cara hidup, proses hidup. Membersihkan itu kan menjadi proses yang dilakukan terus menerus, bukan peristiwa sekali kemudian selesai, tetapi proses cara hidup. Kemudian Tini menjawab Tono lagi, saya tahu perkataannya benar, tapi saya benci mengakuinya. Saya ingin membersihkan rumah kami satu kali saja dan ingin agar rumah tetap bersih. Tetapi rupanya kotoran tidak mudah menyerah begitu saja. Butir demi butir debu membuat rumah menjadi kotor kembali. Sedikit demi sedikit noda pun akhirnya bertumpuk. Dosa bagaikan debu dan noda di rumah saya. Saya ingin memusnahkannya dengan sekali berdoa untuk mengakui dosa dan bertobat. Tetapi dosa tidak menyerah semudah itu. Perilaku buruk kembali merasuki pikiran demi pikiran saya. Pilihan demi pilihan yang kita ambil menghasilkan tumpukan berbagai konsekuensi yang tidak menyenangkan. Maka kita perlu terus berjuang, tidak mengenal lelah, berhadapan dengan godaan dan dosa. Maka jangan takut, jangan ragu kalau yang pernah melakukan tindakan dosa dan jatuh pada godaan, keberanian untuk membersihkan, keberanian untuk bangkit kembali. Karena kotoran itu bukan peristiwa, tetapi cara hidup, proses yang terus-menerus harus kita upayakan. Sehingga tiap tahun kita merayakan masa Prapaskah, karena kita dididik terus untuk berkualitas atas hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.